Tes 1, 2, 3. Selamat pagi dunia, selamat hari Minggu, selamat merayakan dunia tipu-tipu. Ya, hari ini aku usahakan nanti malam aku ngonten. Tapi agak sedikit telat, sekitar jam 9 atau jam 10-an mungkin update-nya ya. Jadi yang masih standby langsung nyalakan notifikasinya karena kita mau update candle weekly-nya untuk besok. Karena besok adalah closing weekly. Nah, jadi ini tanggal 3 ya, tentu aja ini udah Agustus dan ya udah jalan ke Q3 ya, kuartal ketiga gitu. Dan bulan depan September yang mana biasanya mostly akan menjadi bearish moment, tapi kita lihat aja dulu ya. Nah, jadi guys, ya BTC ya, let we see. aduh, ini udah bahaya nih. Nah, let we see. Oke, nah jadi untuk BTC ya, tadi malam sempat terjadi spike down ya. Spike down ini dalam artian kalau dilihat sih bagus ya. Jadi dia hanya liquidity grab kayak gitu ya. Sekali lagi ya, it just liquidity grabbing. Jadi benar-benar udah dibalikin lagi ke harga awalnya. Nah, jadi sebenarnya tadi malam kalau kita perhatikan itu ada news, yaitu adalah news kalau China itu ngeban lagi yang namanya mining gitu ya. Nah, ini apa ya? Berita lama yang digoreng-goreng lagi. Aku nggak tahu motivasinya apa. Apakah hanya apa sih? Hanya isu perusak market semata atau gimana. Tapi yang jelas ada satu hal yang perlu kalian tahu. Ya, kalau likuidasi tanggal 1 Agustus kemarin itu adalah likuidasi tergede ya sejak 6 bulan terakhir. Nih, 1 Agustus ini tergede sejak 25 Februari. Ini 20 berapa? Yes, 25 Februari ya. Nah, jadi lebih gede nih, hampir sama gede ya maksudnya dengan 25 Februari kemarin. Kayak gitu. Ya, jadi udah banyak yang liquid. Nah, kalian tahu apa artinya ya? Kalian tahu artinya adalah ingat pada saat ini ya, 10 Juli kemarin Bitcoin bullish dan almost ya dan semua short terbantai dan itu adalah likuidasi short paling gede sepanjang tahun ini ya, dalam 1 tahun terakhir ini paling gede yaitu di 963 juta USD kayak gitu ya. Nah, jadi habis itu tidak ada lagi shorter yang artinya bullish normal itu berjalan. Nah, kalau seperti ini artinya kan dia ngekat liquidity ya guys ya. Jadi artinya likuiditas yang ada di market itu udah habis. Jadi bingung nih mau ngepam mau gimana, duitnya udah nggak ada, udah liquid kayak gitu. Nah, jadi memunculkan spekulasinya bahwa akan ada yang ngepam. Kayak gitu ya. Sekali lagi ya, akan ada yang ngepam ya, tapi kita nggak tahu ngepam ini dari siapa. Tapi yang jelas ya, kalau untuk retail dan traders dan mungkin ada sum of wealth karena udah sampai duitnya segini ya, udah sampai berapa nih liquidnya nih? Totalnya berapa sih? Ini totalnya itu 922 ya. 922 juta itu udah banyak banget guys. Sangat-sangat banyak. Hampir tembus 1 miliar dolar. 922 juta USD itu liquid. Itu aku yakin banyak juga wealth yang mungkin atau player gede lah ya. Kita bilang rich retail atau wealth ya lebih tepatnya. Wealth kan ada level-levelnya ya. Kita bilang lah junior wealth kayak gitu. Junior wealth itu juga yang duitnya udah pasti ada terliquid di sana kayak gitu. Nah, ini tadi aku buat Ethereum tapi jangan diikut karena aku hanya masih mirroring untuk Bitcoinnya ya. Nah, target lu berapa bang? Masih sama 125.7. Ini target di Fibo 1,2 ya, bukan 1,6 ya, 1,2 ya. Nah, nextnya memang kemungkinan akan ada terjadi lagi mungkin kocok-kocok di area bawah ini sebagai consolidating. Tapi aku udah meyakinkan kalau trendline ini dia memang sengaja ngebentuk yang namanya adalah falling wedge tapi dengan continuation pattern yaitu adalah bull flag. Jadi bull flag itu kan terdiri dari pump ya. Ini pump ya. Bull flag itu terdiri dari pump kemudian consolidating di falling wedge and then break out sampai dia membentuk new wave untuk execution daripada continuation patternnya. Jadi patternnya pump, consolidating turun, pump lagi. Nah, itu dia daripada bull flag itu tadi, ya kan? Nah, jadi ya sebagaimana yang kalian tahu ya, ini marketnya mulai mulai normal, bukan mulai normal, mulai mau stabil ya. Tapi yang menjadi bad newsnya di sini ya BTC Dome yang kita analisakan kemarin tiba-tiba nge-spike out ke atas ya dan belum terjadi belum terjadi penurunan yang signifikan. Jadi invalid ya, A-nya invalid
ya, invalid. Karena kok invalid Bang, bukannya bisa ditarik ke atas lagi. Nah, ini aku kan kemarin pakai hitungan Fibo, ya 1 2 sampainya harusnya di sini, tapi ini nggak bisa. Nah, kalau misalnya A-nya ditarik ke atas, B-nya udah nggak bisa ke bawah, B-nya harusnya naik lagi di sini, kayak gitu. Jadi dibilang invalid ya. Nah, jadi untuk BTC DOM ini invalid ya plan kita ya. Nah, jadi sampai di situ kita cuma mau tarik Fibonya ya. Nah, habis kita tarik Fibonya, waduh. Habis kita tarik Fibonya baru kita lihat ke mana selanjutnya. Oke. Ya, gimana menurut kalian? Ya, ini Fibonya kita udah turunin ke Fibo 1,2. Ya, kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih nonton video ini. See you in the next video. Bye-bye.